Ini Ahmad Taufik ini. Apa mau disampaikan ini? Mamang, kebetulan saya beragama Islam. Ah, Eh, ada sih yang saya mau tanyakan kepada teman-teman di sini semua, ya terutama yang silakan. beragama Kristen. Ya silakan, silakan. Ini kan topiknya kan tentang tentang Trinitas ya, tadi yang dibahas. Ya bisa, mau Trinitas, mau apapun. Mau Nah, nanya apa aja bisa kok, gini asal Bang, Ya. ini yang semangat. saya masih bingung. Jujur saya bingung ya Bang. Ah, Begini, saya cuma pengen tahu saja, ada nggak sih manusia dari zaman Adam sampai dengan Yesus dilahirkan itu yang mengenal dengan konsep ketuhanan secara Trinitas? Karena ini kan kalian apa maksudnya Kristen ini kan percaya bahwa Tuhan Yahudi dan Tuhan Kristen itu sama, begitu. oke. Bisa Nah kok. ini yang saya bingung. Kalau Oke, memang sama, kenapa konsep ketuhanannya beda? Yahudi oke. monoteisme, tapi Kristen Trinitas. Nah makanya saya tanya, apakah Hmm, ajarannya konsep yang Musa bawa itu Trinitas juga? Kan oke. tidak, Oke, jelas-jelas udah. monoteisme. Oke, ini Begitu pun saya Abraham, Ishak, dan lain-lain. Nah ini yang oke. saya ingin tanya, Oke. kira-kira sebelumnya tuh dari mana konsep ini bisa muncul di masa Yesus, terutama juga masalah Trinitas dan dosa warisan. Tapi karena ini topiknya cuma Trinitas, ya saya nggak bahas dosa warisan itu. Ya nggak apa-apa, Gitu. nanti kita bahas. Lihat ya, perhatikan di sini. Hmm. Nah ini ya, perhatikan. Pada mulanya Allah menciptakan Hmm. langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Roh Allah, perhatikan ya, roh Allah Ya, ya. melayang-layang baru, berfirmanlah Allah. Jadi yang disebut dengan Trinitas itu adalah Allah kekal bersama rohnya dan bersama firmannya. Inilah Trinitas. Ini kitab Kejadian. Jadi firman Allah itu ada di dalam diri Allah, maka disebut firman Allah. Roh Allah itu satu dengan Allah, maka dia adalah Allah. Itu, jadi itu Trinitas. Uh, ya saya mengerti Ah, maksudnya Bang Elden iya, penjelasan ini. iya, itulah Trinitas. Misalkan contoh kayak gini, di Hmm. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, Eh, jadilah terang, lalu terang itu eh, jadi. Misalkan eh. kata terang itu kita ganti dengan Yesus, berfirmanlah Allah, jadilah Beda, Yesus. Lalu masa Yesus itu jadi. enggak Itu ada, enggak, maksudnya misalkan kita ganti, itu enggak bisa, makna enggak ayatnya bisa, benar enggak? enggak Kan bisa, misalkan enggak ada kayak gitu. Jadi nggak tidak bisa. ada di dalam Alkitab Allah berfirman maka jadilah Yesus, tidak ada. Iya, maksudnya kalau misalkan Ah, diganti atau jadilah Musa. Contoh, saya bilang jadilah Musa. Enggak usah jadi Yesus. gini, Jadilah Musa. Lalu kalau Musa itu diskusi jadi. enggak, Sesuai dengan teks. masalahnya enggak ada. Kira-kira makna ayat kejadian itu berubah enggak? Dengan kata berfirmanlah di Saya depan jawab itu. ya Bro Irfan. Saya Sebentar, ikut jawab ya. sebentar, sebentar ya. Jadi gini, jadi bagi kami Allah itu Esa, Allah yang Esa itu memiliki firman, Allah yang Esa ini memiliki roh. Firman itu kan artinya ilmu, pikiran, pengetahuannya yang maha kuasa. Rohnya itu berbicara tentang kuasa atau hayat hidup Allah itu sendiri. Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang ada di dalam diri Allah menjadi manusia, diutus menjadi manusia. Jadi kalau dikatakan berfirman dengan firman itu beda. Berfirman itu artinya berkata-kata. Tapi kalau firman itu berbicara ilmu Kalau pengetahuan. memang berfirman itu beda, kenapa dilingkahi di situ? Loh, Ini kan makna kata di kejadian itu oke. berfirman, bukan cuma firman doang. Sebentar, Gitu. Maksud saya berarti kan itu. sebentar ya. Saya kasih contoh samamu. Maka firman itu ada Berfirmanlah berapa? dengan firman doang, pasti dari Oh, segi makna bahasa, itu pasti artinya beda. oke, Firman. sebentar. Nah, makanya Gini kenapa ya, saya tanya, bentar. kenapa dilingkahi? Bentar ya. Saya bilang bisa kan, kalau saya ganti dengan kata terang itu dengan misalkan Musa atau siapapun, nah gitu kan? Boleh dijelasin? Jadi Allah yang Esa, ya, Esa, Allah yang Esa ini memiliki firman di dalam dirinya, baru memiliki roh di dalam dirinya. Iya. Oke, mengerti dulu sampai di sini? Oke, saya paham ini. Oke. Maksud penjelasan saya paham.
Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman. Caranya bagaimana? Berfirman. Allah bisa berfirman karena Allah memiliki firman. Bisa paham? Paham, paham. Contoh, kamu sekarang kan berkata-kata sama saya karena kamu punya pikiran kan? Iya. Nah, sekarang pikiranmu di dalam dirimu enggak? Iya. Nah, itu dia. Tapi kata-katamu ini kan keluar dari pikiranmu kan? Setuju. Oke, di situ. Jadi kamu mengerti. Jadi kalau kamu berkata-kata itu sudah membuktikan bahwa kamu punya pikiran. Allah berfirman juga membuktikan bahwa Allah memiliki firman. Makanya saya lingkari kata firman-Nya. Roh Allah itu Roh Kudus, artinya prinsip hidup Allah yang memberikan kehidupan kepada segala makhluk. Itu dia. Nah, Jadi tapi kalau gimana kan beda berfirman dengan firman. makanya Memang saya sekarang Berfirman itu turunan dari kata firman, betul. bukan. Ada Firman, dengar. Dengan adanya imbuhan ber saja kan sudah beda maksudnya. Dengar, firman itu kata benda, Logos. ya. Berfirman kata kerja. Berfirman itu kata kerja. Ya benar. Jelas kan maknanya pasti beda kan? Iya. Sekarang saya tanya, Beda gimana? sekarang saya tanya samamu. Apakah kalimat suara yang kami dengar ini adalah pikiranmu? Bukan, itu yang keluar dari mulut saya. Jadi kamu sudah bisa bedakan. Jadi kata-kata yang kamu keluarkan dari dirimu itulah berfirman. Tapi pikiranmu sendiri yang ada di kepalamu itulah firman. Nah, Bisa jadi kan dimahami? Iya. ini kan sudah jelas beda. Ya beda. Ini Ya, misalkan beda. begini. Firman dengan berfirman beda. Ya beda kenapa? Firman Makanya itu kenapa kata tadi kerja, dilingkahi? Berarti kamu Begitu. enggak kok. Saya tangganya di situ. Oke. Berfirman itu sudah makna yang berbeda. Kenapa dilingkahi? Aduh. Tadi Pak RP sudah bilang bisa berbeda. Jangan disamakan. Makanya saya tanya dari awal pertanyaan saya. Oke, sekarang Siapa sih? Di mana sih manusia itu diperkenalkan konsep Trinitas pada dari zaman Adam sampai sebelum Oke. sampai Yesus lihat belum dilahirkan? lihat ayat 14-nya, lihat. Ini. Benar. Apakah Musa mengenal konsep Trinitas? Musa pernah Lihat, mengajarkan kepada bangsa Yahudi konsep Trinitas? Itu kan yang saya Ya. tanyakan di awal. Lihat ini, Dengar. lihat. Hebat. Lihat. Ini lihat Kok ya. malah keluar dari topik yang saya tanyakan? Bentar ini, lihat ini. Firman Dekat itu menjadi manusia. Bukan berfirman itu menjadi manusia, bukan. Tapi firman itu menjadi manusia. Nah, caranya firman itu menjadi manusia apa? Bagaimana? Oke, sekarang Karena sih caranya, sekarang begini ya. Bagaimana firman menjadi manusia? Hal ini bisa kamu pahami kalau kamu memahami bahwa Allah itu Maha Kuasa. Nah, tapi kalau memang kamu tidak memahami bahwa Allah itu Maha Kuasa, maka kamu pasti tidak akan mampu memahami firman menjadi manusia. Sekarang saya tanya sama kau, ada nggak yang mustahil bagi Allah? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mustahil, bisa nggak Allah menurunkan firman-Nya hadir dalam rupa manusia? Melalui proses kelahiran gitu. Iya, proses kelahiran iya bisa nggak? Nah, sekarang saya balik. Bisa Saya nggak? jawabnya. Kau jawab dulu. Saya jawab ya. Saya jawab. Bisa Saya nggak? jawab pertanyaannya Bisa masalah. nggak? Sebentar. Bisa nggak Allah menghadirkan firman-Nya menjadi manusia? Bisa nggak? Bisa. Oke, bisa. Ya sudah terjawab. Tapi kan melalui proses kelahiran. Iya. Kalau Yesus, Sekarang saya sanggah itu semua. Ah, Di mana letak maha kuasanya Tuhan? Kalau menciptakan firman itu harus dari proses kelahiran. Sedangkan Oke. malaikat yang menghampiri Lut dan kaumnya saja, malaikat yang menghampiri Lut dan kaumnya saja dalam wujud manusia tidak butuh proses kelahiran. menjadi manusia yang sempurna melalui proses Masa dengan kelahiran. malaikat saja kalah dalam Nggak, menjelma kamu menjadi ngerti manusia? nggak arti kata Tuhan dulu, Pak Ahmad? Ngerti nggak arti Saya kata paham. Tuhan dulu? Bentar. bukan apa aja terserah dia saya kali. jelaskan dulu. Coba jelaskan dong arti kata Masalah Tuhan terserah, apa? Mbak. Coba. Maaf, kalau masalah Oke, terserah. bentar. Maaf ya, Maha Terserah, Mbak. Jangan lari-lari dulu dong. Jangan lari-lari. Dengar, Ini dengar. kan bahas maha kuasa. Masa Sekarang- maha kuasanya Tuhan sekarang- kalah dengan malaikat?
Oke, sekarang jawabannya gini ya, lihat ya. Saya jawab. Jadi saya akan jawab semua yang kamu ragukan. Tapi harus kamu memikirkan, perhatikan. Oke. Saya menjelaskan. Alkitab itu terbagi dua bagian. PL dan PB. Di PL firman itu teofani. Ya. Itulah yang kamu sebut tadi. Teofani itu artinya apa? Firman hadir menampakkan diri dalam bentuk manusia, menampakkan diri dalam rupa manusia, menampakkan ya. Iya. Tapi di PB, bentar dulu, diam dulu. Bentar Ya, dulu. Di pause apa di mute aja kalau yang kayak begitu. Oke, ini di PB itu inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Kalau teofani itu menampakkan diri, tapi kalau inkarnasi itu namanya sudah hadir mengambil rupa manusia melalui proses kelahiran. Itu bedanya. Tetapi ini Iya, sama-sama. maksudnya apakah Yesus itu yang menciptakan Apa dunia, lagi Bang? ini? Diam dulu. Saya lagi dengar penjelasannya Bang Eben. Ya, silahkan dulu, Bang. Apakah dia yang menjadikan begitu? Nanti satu-satu. Kau punya ini sudah beda. Kau sudah selesai. Diam Iya, dulu. sudah Saya mau selesai. dengar penjelasan Bang Eben. Ini bro. Jadi gini ya. Jadi kalau di konteks PL itu teofani dia. Itulah yang kamu sebutkan tadi bahwa firman itu hadir dalam penampakan diri seperti manusia atau seperti malaikat dia. Tapi belum manusia yang utuh. Tetapi di PB dia sudah hadir dalam rupa manusia, bahkan mengikuti proses bagaimana manusia itu hidup, yaitu dikandung, dilahirkan, dibesarkan. Maka dikatakan Yesus itu benar-benar manusia yang sempurna. Tapi dia manusia yang adalah ilahi juga, karena dia firman itu sendiri. Jadi ini bro, harus dibedakan. Di PL itu teofani ya. Teofani, sedangkan di PB itu inkarnasi. Berarti Gitu. dia yang menciptakan, Bang. Sebentar dulu. Apa sih? Ini. Silakan bro. Apa kira-kira yang mau ditanya lagi sama Taufik? Oke. Ya, berarti Yesus itu yang Sabar menjadikan dulu, ini begitu. lagi amat Taufik. Beri kesempatan Di sama amat mute aja Taufik. dulu, di mute aja. Tampilkan dulu lagi Bang layarnya yang tadi. Saya mau itu yang saya mau. Sempat kehapus tapi nggak apa-apa, ku ulangi ya. Bentar ya, saya bikin lagi. Enggak usah kalau gitu Bang. Oke, yang Ini. yang Theo apa tadi untuk yang di PL? Teofani. Teomane untuk yang di PB inkarnasi. Iya, Teofani. Nah, sekarang begini pertanyaan saya. Malaikat yang hadir di PL itu hadir dalam wujud manusia sempurna tidak? Bahkan sangat ganteng loh di mata ini. Sangat rupawan. Bayangkan. Nampak Di mata kaum Lut. Makanya tadi kan bro, itu manusia yang sempurna tidak? Teofani itu artinya menampakkan diri. Menampakkan diri. Iya, Malaikat makanya kan ini menjelma menjadi manusia tanpa proses kelahiran. bukan. Wujudnya sempurna. Bukan. Yang menampakkan diri itu bukan malaikat, tapi firman menampakkan diri dalam coba buka di ayat PL. manusia. Coba buka di ayat PL-nya. Apakah di situ ditulis firman atau malaikat? Jadi gini, teofani itu kan makanya ada namanya nanti malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ini itu bukan malaikat biasa, tapi malaikat Tuhan ini adalah teofani dari firman. Oh, dalilnya mana? Loh, makanya bro, kalau belajar itu harus utuh. Kalau yang menyatakan malaikat itu teomane begini-begini harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya itu kan berarti asumsi pribadi dong. Bukan, itu memang pengertian Alkitab. Gimana sih kamu? Sekarang pengertian itu kan bisa didapatkan kalau ada dalil. Loh, ada bro. Kalau tidak ada dalil, sekarang begini, saya bisa berpendapat bahwa malaikat itu menjelma sebagai manusia. Ada dalilnya. Kalau dia pertanyakan masalah Trinitas, dari Trinitas sudah jelaskan tadi di Kejadian 1. Nah, kembali lagi untuk berjelasnya lagi yang seperti yang disampaikan oleh Erwin, di mana ketika Tuhan mau menciptakan manusia, Tuhan berkata, marilah kita
Ini kata kita. Tidak ada kata aku. Tuhan tidak berkata aku. Tuhan berkata kita. Menciptakan anak manusia serupa dengan gambar kita. Berarti kata kita ini jamak ya. Lebih dari satu. Di situ sudah menunjukkan identitas Trinitas. Kemudian ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia lagi menjelaskan. Berbicara soal Bapa. Oh. Ketika, dengar dulu. Jadi ketika itu murid-muridnya bertanya siapa itu Bapa. Kata Yesus, sekian lama kita sudah sama-sama, tapi engkau tidak mengenal aku. Kalau engkau sudah melihat aku, berarti engkau sudah melihat Bapa. Berarti saya menunjukkan Trinitas. Seperti hampir sama dengan bahasa yang ada di Al-Quran. Tolong Erben buka. Bentar Pak, bentar biar selesai yang tadi. Tidak, selesaikan ini An-Nisa 80. Saya jelaskan juga. Sebentar. Jangan dulu, jangan dulu gini. Bro Ahmad Taufik, kalau kamu pengen tahu apa yang saya jelaskan, kamu bisa masuk ke link ini nanti. Ini penulisnya seorang ahli bahasa Ibrani, seorang Ibu Rita Wahyu. Di sini dijelaskan bahwa malaikat Tuhan itu bukan malaikat biasa. Dan kalau dipelajari lebih dalam lagi, itu adalah teofani dari Sang Firman. Ya, semua ada data-datanya di sini. Kamu baca saja nanti. Ya, saya sudah pelajari ini. Ya, kasih link. Yang Anis 80. Berarti pertanyaan saya belum terjawab dong kalau begitu. Loh, yang mana belum dijawab? Loh, saya kan tanya, apakah Musa mengajarkan konsep Trinitas kepada ini? Kan saya tanya, dari zaman Adam sebagai manusia pertama sampai dengan sebelum Yesus dilahirkan, ada tidak yang mengenal konsep Trinitas ini? Apakah Jadi itu dibawa oleh Nabi sebelumnya? Oke. Apakah itu diajarkan kepada bangsa Yahudi? Berarti gini ya. Apakah ini? Saya kan tanya seperti itu pertanyaan saya. Tapi ini melebar sampai ke sana kemari dan saya tanggapi. Nah, karena melebar ini saya ikut tanggapi juga. Tapi kan inti pertanyaan saya nggak terjawab ini. Apakah Musa mengajarkan seperti itu? Apakah Abraham mengajarkan seperti itu? Apakah itu pertanyaan. Aku jawab deh. Aku jawab ya. Yang dia sampaikan tadi itu Musa memang tidak menyatakan dalam Taurat. Ada nggak itu Trinitas kepada Yahudi? Ada. Sudah mana? Nah, tunjukkan dalilnya. Kalau itu kan kalau sudah jelas, oke, paham. Ulangan 6 ayat 4. Oke. Ulangan 6 ayat 4. Saya buka dari ininya ya, dari Bible Hub-nya ya. Oh ya, silakan. Bible Hub saya nggak punya. Coba dibuka aja. Ini aja. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Saya bacakan ya. Iya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Perhatikan, bro, Tuhan itu esa yang terakhir ya. Kalau kita dalam bahasa Ibraninya itu memakai kata Elohenu. Elohenu kalau kita lihat dari strong word-nya itu dalam bahasa Inggris itu our God, our kami, Tuhan kami, itu kami, itu bentuk jamak. Jadi orang Israel, Yahudi itu mengerti bahwa mereka itu mengerti adanya Allah, Yud-He-Wah-He, firman-Nya dan rohnya. Makanya nggak ditulisnya tuh Eloah atau El yang bentuk tunggalnya dalam bahasa Hebrew, tetapi ditulisnya dalam bentuk Elohenu. Itu bentuk jamak. Jadi orang Yahudi itu mengerti, makanya mereka tidak pernah mempertentangkan antara Allah kita dengan Allah Yahudi. Mereka tahu perbedaan antara Yahudi sama kita hanya satu, yaitu bahwa bangsa Yahudi masih menantikan Mesias sampai saat ini. Sedangkan kita Kristen itu Mesiasnya sudah digenapi,
yaitu Yesus Kristus. Itu bro. Gini, ya. Sebentar ya. Kita tidak meyakini Sebentar dulu Islam, Yesus tenang dulu. itu sebagai Tuhan Sebentar orang-orang dulu. Yahudi, orang-orang sini. Sebentar dulu Islam ya, jangan dulu ganggu, bentar. Ini Ahmad Taufik, saya mau tegaskan samamu, kata Trinitas tidak ada di dalam Alkitab PL maupun PB. Perhatikan ya, kata itu tidak ada. Tetapi apa makna kata itu yang harus dipahami. Kata Trinitas itu tidak berbicara berapa jumlah Allah, bukan. Tapi kata Trinitas itu berbicara tentang bagaimana Allah yang Esa. Itu yang harus dipahami ya. Jadi ini bedanya. Nah, jadi coba ya, saya jelaskan lagi. Nah, jadi Trinitas itu Bapa yang Esa selalu ada. Dari kekekalan dia adalah Allah Bapa yang kekal memiliki firman. Firman-Nya yang disebut sebagai anak, dan dia memiliki Roh Kudus. Roh yang disebut sebagai Roh Kudus itu Trinitas. Sedangkan doktrin Trinitas ini adalah rumusan yang dikembangkan tentang apa yang gereja pahami tentang Allah yang dinyatakan dalam sejarah penyataan dan penebusan sebagaimana dicatat di dalam Alkitab. Jadi kata Trinitas ini, kata ini tidak akan kamu temukan di dalam Alkitab PL maupun PB. Tetapi apa makna kata Trinitas itu? Maknanya adalah bahwa Allah Bapa kekal memiliki firman dan rohnya, dan kekal juga memiliki rohnya ini. Inilah yang dimaksud dengan Trinitas. Saya pun Trinitas saya. Kenapa? Tubuh saya, pikiran saya, jiwanya, rohnya saya. Tubuh, jiwa, dan roh saya itu satu, Trinitas. Begitu bro. Jadi Trinitas itu jangan pahami hanya istilah kata. Di dalam Quran pun setahu saya tidak ada kata tauhid. Tidak ada kata Esa itu tauhid. tauhid. Loh, kata tauhid tidak ada. Kalau di Alkitab Esa ada. kan kalau sebagai sinonim bagi ini tauhid. Ya Trinitas ini juga sama dengan Esa. Kenapa rupanya? Coba kalau disinonimkan sama enggak? Ya sama. Trinitas itu Allah yang Esa kekal memiliki firman dan roh. Allah yang Esa juga kekal memiliki firman dan roh. Makanya saya tanya, Musa mengajarkan itu tidak Loh, kepada Musa bangsa Yahudi. Oke, Bahwa, saya Tuhan tunjukkan itu ya. terdiri dari firman, terdiri dari roh, harus kita sembah. Lihat. Ini. Bukannya sama seperti ini. Lihat ya. Diajarkan seperti itu tidak. Lihat dulu ini. Abraham mengajarkan seperti itu tidak. Itu maksud saya kan? Loh, Kan dari awal sudah jelas maksud saya itu apa. Konsep sekarang Trinitas bentar. yang dipercayai oleh teman-teman Kristen seperti itu. Nah, Bentar ya. yang teman-teman percayai itu disampaikan tidak, diajarkan tidak oleh Musa, diajarkan tidak oleh Abraham. Oleh Musa, kejadian itu ditulis oleh Musa. Oke ya. Di kejadiannya Simpel aja kok pertanyaan saya sebenarnya. Ini lihat. Konsep ini kan Kejadian kepercayaan ditulis oleh Kristen. Musa. Saya ikut Bentar kepercayaan dulu. Dengarkan ya. Dengarkan. Kristen. Kamu bisa dengar enggak? Bisa. Oke, lihat ya. Tritunggal adalah Allah yang Esa. Lihat ya. PL dan PB itu mengatakan bahwa Allah Esa. Ini ada semua Allah yang Esa. Jadi Trinitas itu sama dengan Allah yang Esa. Cuma karena kamu nggak ngerti Trinitas, makanya lihat ya. Allah yang Esa Tritunggal itu adalah Allah Bapa. Lihat. Bapa kami, semua ada Bapa. Dipanggil sebagai Bapa, Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Bapa yang kekal. Semua ada. Lihat. Saya latarkan lagi. Baru ini fakta Alkitab, Tritunggal adalah Allah yang memiliki firman. Lihat. Pada mulanya Allah, Roh Allah ya. Baru firman Allah. Baru oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Ada ini. Oleh nafas dari mulutnya, perhatikan. Firmanku yang keluar dari mulutku, perhatikan. Jadi ada firman Allah. Lihat lagi Mazmur 33:6. Firman Tuhan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan.
Di dalam kitab Kejadian, Allah menjadikan langit dan bumi. Di Mazmur dikatakan oleh firman Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Jadi jelas bahwa Allah yang Esa itu memiliki firman. Oleh firmanlah Allah menciptakan alam semesta. Jelas. Ini kitabnya ini apa ini? Kitab PL ini semua ini. Ini Saya PL. setuju. Saya Ya, setuju. udah, kalau Allah- disetuju, Tuhan memiliki firman, saya setuju. ya udah. Dalam Islam pun sama. Tuhan Ya, memiliki firman, setuju. Sebentar. Tapi firman itu apa? Nah, Firman itu nanti saya jelaskan apa itu firman. jelas dipahami Perhatikan itu dulu. firman itu apa? Misalkan di Perhatikan. dalam kitab PL, Bentar. Tuhan memakai firmannya untuk menciptakan alam semesta. Kalau itu kita pakai untuk Yesus, sama tidak artinya? Itu kan tadi sempat dibahas di awal. Berfirmanlah Tuhan, Oke, jadilah. perhatikan ya. Terang. Lihat, Maka ini. terang itu jadi. sebentar Kalau dulu. berfirmanlah Allah, jadilah Nah. Yesus. Maka Yesus itu Sebentar. jadi. Lihat ya. Ini Tritunggal adalah Allah yang memiliki roh, perhatikan. Jadi roh Allah. Di Islam Allah tidak memiliki roh. Ya. Karena bagi Islam itu roh Allah itu Jibril. Lihat, aku akan mencurahkan rohku. Allah memiliki roh. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Kasih Allah telah dicurahkan dalam hari kita oleh Roh Kudus. Roh yang sama dan satu, roh yang kekal. Yang tahu yang ada di dalam diri Allah adalah roh Allah. Jadi, Tritunggal itu artinya Allah yang Esa, memiliki firman, memiliki roh. Itulah Tritunggal. Berarti nggak konek dari tadi. Terus, Udah jelas sekali. iya. Terus Yesus itu siapa? Udah aku jelaskan tadi, dia firman menjadi manusia. Bukan berfirman menjadi manusia. Bro harus bisa bedakan antara berfirman dengan firman. Ini jelas. Lihat ya. Yohanes pasal 1 ayat 14. Lihat. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Artinya bahwa Allah sejak permulaan memiliki firman. Firmannya kekal ada di dalam dirinya. Pak Umisar ribut, Pak. Baru Allah menjadikan segala sesuatu oleh firman. Kemudian ayat 14, firman itu menjadi manusia. Tidak dikatakan bahwa Allah berfirman, maka jadilah Yesus. Enggak ada. Tapi firman itu sendiri menjadi manusia. Jadi tidak diciptakan ya Pak ya? Tidak, firman itu Ini, bukan ciptaan. Engineer Ben. Logo sama Lego. Ah. Engineer Ben. Coba bukakan saja. Tuhan sendiri menunjukkan identitasnya Trinitas. Di mana di ulangan 18 di situ Tuhan sendiri berkata kepada Musa, menyampaikan kepada Musa dengan menunjukkan bahwa dia punya identitas tiga pribadi yang dalam kesatuan. Sangat jelas di situ di ulangan 18 ayat 15. Apanya lagi yang diragukan? Setelah terimplementasi, setelah dia menjadi anak manusia, coba kan sudah sangat jelas di situ Trinitas. Dia bingung itu berfirman. Lego, kata kerja. Iya, dia Dan nggak di situ bisa. sangat jelas bahwa Tuhan berkata dari mulutnya Sama logo. berkata firmanku. Mungkin harus dijelaskan gitu, Pak Sangat Herman. jelas. Jadi sebenarnya dia yang tidak memahami, tapi menurut saya apa yang aku sampaikan udah jelas kok. Tidak, Mana ini? tadi, iya, itulah saya bilang. Makanya tadi untuk bersikap dia, makanya saya suruh buka Anisa 80 itu, supaya mereka sadar. Coba dibuka itu Anisa 80. Siapa Allahnya sebenarnya? Itu. Ada yang noise, apa yang noise ya? Anissa ya? Ya, Anisa 80. Kecil ini saya tidak bisa baca. Coba dibacakan saja. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Jadi sangat jelas kan apa bedanya kata perkataan Yesus. Kalau engkau sudah melihat aku, berarti engkau sudah melihat Bapa. Itu kan sama konteksnya dalam pemahaman bahasanya itu.
Sekarang kalau dia mau bantah dengan itu, coba tunjukkan dalil. Di mana Allahmu berkata kepada Muhammad, di mana Allahmu menyampaikan wahyunya kepada Muhammad. Tidak ada. Jadi Muhammad itu ada trinitas juga. Dia Jibril, dia Allah, dia Muhammad. Jadi dia juga trinitas. Begitu sebenarnya, supaya jangan terlalu banyak dia mereka diskat begitu saja daripada banyak embel-embelnya memframing punya kitab. Oke. Jadi Ahmad Taufik, kamu harus bisa bedakan bro antara firman dengan berfirman. Itu tadi sama seperti pikiran dengan kalimat suara, itu beda. Ya, tapi kalau nggak bisa bedakan itu ya susah. Jadi di dalam Alkitab tidak pernah firman menjadi manusia, tidak ada. Bahkan firman menjadi matahari pun tidak ada. Kalau Taufik bisa menunjukkan firman menjadi matahari atau berfirman menjadi manusia, silakan. Taufik, buka aja mute-mu, nggak dikunci kok. Coba tunjukkan dulu di dalam Alkitab ada firman menjadi matahari. Setahu saya tidak pernah firman menjadi matahari. Tapi kalau Allah menciptakan matahari melalui firman dengan cara berfirman, yes, tepat. Di situ ya. Oke, siapa yang mau menyampaikan lagi? Pak John Timothy, Pak Umisar. Kang Erben. Iya. Jadi begini. Ini one way ini ya, siapa ini ya? Si Taufik ini ya? Bukan. Enggak, mirip itu one way itu. Beda-beda, Pak. Beda. Taufik, Bukan. kamu one way ya? Bukan suaranya beda. Beda. Oh, udah sama kalau generasi. Bukan Pak, saya cadel Pak, nggak bisa bilang makanya jangan samakan. Bukan one way Ya, itu. Beda. Silakan si Beda, jabat saya cuma orang biasa yang lagi belajar Pak. Oke, silakan. Jadi Oh, sama. Belajar apa-apa, bagus belajar. Nggak apa-apa, Tapi Pak. yang saya dapat sini bukan pelajaran Pak, karena saya tidak dapat jawabannya. Ini Oh, bentar. Satu sudah. Sebentar. Kalau kamu tidak dapat jawabannya, artinya kamu sudah menyiapkan jawaban. Maka Bukan, justru saya tidak tahu jawaban, saya bertanya. Loh, jadi bagaimana? Loh, Bentar. Karena sudah siapkan jawaban. Bentar. Dari awal kan saya bilang, saya ini cuma orang yang bertanya. Kan Kamu tidak di tahu. sini ada namanya catat logika, kalau seperti itu. Kamu bertanya, saya kasih jawaban berdasarkan iman Kristen, tapi kamu bilang tidak dapat jawaban. Iya. Tapi Jadi, kalau kamu gini, logika yang tepat itu harusnya kamu mengatakan saya belum memahami jawaban. Itu yang tepat. betul. Tapi kalau kamu belum dapat jawaban, berarti kamu sudah punya jawaban. Tapi kalau kamu tidak punya jawaban, berarti sesungguhnya kamu menolak jawaban yang benar. Atau kamu tidak mengerti jawaban yang benar. Kalau kamu tidak mengerti jawaban yang benar, berarti PLB seperti itu. Oke. bukan. Dari awal Bentar. Kau tanyakan ajaran Kristen kan? Iya. Makanya Ajaran sekarang gini. Kalau kau sudah mendengarkan, kau kan bertanya kan ajaran Kristen. Saya sudah jawab ajaran Kristen. Tapi kamu bilang nggak dapat jawaban. Berarti kamu mau aku menjawab seperti yang kamu mau. Itu masalahnya. Tapi kalau kamu bilang, kok jawabannya beda dengan yang aku pikirkan, maka saya menjawab, iman Kristen seperti yang kujelaskan, bukan seperti yang kau pikirkan. Gini Pak, pertanyaannya saya tanyakan apa? Tapi jawabannya saya dapatkan itu apa? Ya Itu loh yang udah. saya bilang. Yang saya maksud. Sekarang pertanyaan kamu apa yang mendapat jawaban apa? Aku mau lebih jelas lagi. Iya. Pertanyaan saya kan jelas tadi di awal toh. Apa? Ada tidak manusia dari zaman Adam sampai dengan sebelum Yesus dilahirkan itu mengenal dengan sistem ini, konsep Sudah saya jelaskan tadi. Trinitas ini. Sudah dijelaskan. Udah aku bilang tadi, dengarin ya. Jelaskannya kan. Oke, Sudah jelaskan. Sebentar, saya jelaskan ya. Jadi kejanggalan. Bentar. Lagi mungkin Pak Erben jelaskan lagi. Sekarang saya bilang samamu. Kata Trinitas tidak ada di dalam Alkitab. Oke. Tapi konsep itu kan dipakai. Kau mau dengar jawaban atau mau ngerocos?
Saya sudah bilang sama kau, kata Trinitas tidak ada di dalam Alkitab. Itu rumusan bapak-bapak gereja yang belajar Alkitab untuk menjelaskan siapa Allah yang Esa dalam kebagaimanaan hubungannya dengan Yesus dan dengan Roh Kudus. Yesus itu firman-Nya yang menjadi manusia. Roh Kudus itu adalah rohnya yang menyertai setiap orang percaya. Yesus itu satu pribadi. Roh Kudus itu juga satu pribadi, makanya disebut seorang juga. Sedangkan Bapa di surga yang mengutus Roh Kudus dengan yang mengutus firman menjadi manusia satu pribadi juga. Jadi Bapa, firman, dan Roh itu disebutlah Trinitas. Disebut Trinitas. Jadi nggak ada masalahnya. Loh, yang jadi masalah kan jelas. Pertanyaan Apa masalah? Sekarang Oke, gini, aku jelaskan. sekarang gini, sekarang saya sudah jawab. Jawaban yang kamu mau seperti apa? Ya, jawaban yang saya ingin tahu, di mana manusia pada zaman sebelum Yesus lahir dari Adam, Berarti itu ada nggak? berarti mengenal telinga kau seperti nggak itu? beres, telinga kau nggak beres, Itu lama-lama musuh orang. artinya kamu tuh mau jawabannya sesuai dengan jawaban kamu. Bukan sesuai dengan Saya mau sudah saya. jawab. Itu baru ada setelah bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu abad Berarti kedua. bapak gereja ini lebih penting daripada Musa dong. Bang Di Erben. kejadian 1 udah dijelaskan tadi. Ya Tuhan. Iya, mana dalilnya yang Musa jelaskan itu kepada bangsa Yahudi? Itu kan sampaikan. yang tulis bahwa ajaran yang Musa sampaikan kepada bangsa Yahudi pun itu adalah mengenai itu. Oke, aku jelaskan ya. topik Kejadian yang kamu satu itu udah terjawab loh. Dari 1 sampai 3 itu udah terjawab. Gimana? Itu siapa? Firman lah itu beda dengan cuma Dari firman apa? doang. Kamunya Itu aja tulisan yang Musa. ngotot. Apapun yang kita jawabkan, tetap dia mereka ngeyel. Kita Bukan begitu ini. dengan mereka. Saya mendapatkan jawaban yang bisa Bang Erben. yang bisa memang menyentuh pertanyaan saya. Topik. Kamu Bentar. maunya Musa itu menjelaskannya secara Allah ini Trinitas sekian-sekian gitu. Dan dari Bukan, ayatnya saya aja tidak seperti itu. Saya cuma butuh jelas. Musa, misal saya ambil contoh Musa ya, saya ambil contoh Musa. Udah kak, diam dulu, diam. Kepada Bang Bang- Erben. Bentar. Bang Aku Erben. jelasin ya, coba ya. Yes. Nih topik kamu dengarkan ya. Tadi Pak Erben sudah menjelaskan konsep daripada yang kamu tanyakan. Zaman dahulu kan, artinya zaman dahulu sebelum zamannya Tuhan Yesus. Itu firman, itu berteofani. Itu satu menunjukkan. Kamu bisa lihat ya, kitab kejadian keluaran imamat bilangan ulangan itu ditulis oleh Musa. Kamu baca yang tadi aku jelaskan di ulangan 6 ayat 4 itu ditulis Elohenu. Siapa yang menulis Elohenu itu? Itu Musa yang menulis. Artinya Musa mengerti bahwa Allahnya Musa itu mempunyai 3 pribadi. Bukan yakit tapi ekat. Kamu lihat di Bible Hub-nya tulisannya. Itu Musa mengerti, itu bukti. Kurang apa lagi? Kemudian di Kejadian pasal 1 dilihat di situ ada Allah, ada Roh. Pasal 1 ayat 27 itu baiklah Ya. kita itu. Firman, baiklah kita juga. Itu memakai Elohim. Itu bentuk jamak tulisan Ibrani untuk kata Allah. Kalau Oke. bentuk tunggalnya itu El atau Eloah. Ini, Oke. ini lihat ini apa? Taufik. Baiklah kita. Kita itu tunggal atau jamak? Jamak. Enggak, dia dulu yang jawab. Taufik. Ya, kata kita Ya, itu tunggal. secara kata dia jamak. Iya, jamak. Mengapa Musa mengatakan baiklah kita di sini? Kalau memang itu tunggal. Itulah Bangsa dia. Ibrani itu turunannya kan jadi Aramaik. Iya enggak? Kau Jangan kita harus- bahas kata kita. Apa kau bisa bahasa Ibrani? Itu kan saya mau bahas bahasa aslinya. Ah, terus Bahasa Ibrani itu menurun jadi bahasa Aramaik, betul tidak? Salah.
Itu satu rumpun kan? Bahasa semistik kan? Iya, tapi salah yang kamu katakan tadi. Oke, saya salah di situ, saya minta maaf. Tapi itu termasuk satu rumpun dalam bahasa semistik. Ya, Bahasa semistik itu ada 3. apa aja? Ibrani, Aramaik, Arabik. Ya. Tapi saya nggak bahas Arabik di sini. Saya nggak bahas Arabik di sini. Saya bahas 2 itu aja. Aramaik dengan Ibrani. Kata kita di sini ini yang dibentuk apa? Makanya tadi saya bilang secara kata iya dia jamak. Tapi kalau secara kekuasaan itu dia bisa menunjukkan bahwa itu menunjukkan kepada kuasa Tuhan. Contoh. Misalkan seorang raja berdiri di hadapan di hadapan pasukannya, dia akan berbicara bukan saya, tapi dia akan berbicara kami, menunjukkan kebesarannya. Oke. Itu makna secara Sekarang, kata. oke. Ya, itunya. Bentar. Kok Saya bukan berarti sebentar. ada Sekarang saya tanya sama kau. tapi menunjukkan kebesarannya Bentar. dia. Sekarang kita saya tanya. paham juga konsep kata di Ibrani dengan Aramaik. Sekarang saya tanya sama kau dulu. Bentar. Yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Tuhan, Allah. Tuhan. Oke, bagaimana kamu memahami ini? Coba lihat. Maksudnya gimana? Coba diperjelas. Bacalah, Kata-kata itu baca dulu ayat 6. bagaimana kamu memahami, mengartikan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oke, yang menjadikan langit dan bumi itu apa? Firman Tuhan atau Tuhan? Tuhan dengan melalui perantara firman-Nya. Firman-Nya Tuhan di mana? Loh, kan disebut oleh firman Tuhan. Berarti Iya, kan Tuhan memiliki firman. Ada kata oleh di depannya. Sebentar. Firman-Nya Tuhan itu di mana? Kita pahami secara bahasa juga dong. Sebentar. Ada di mana? Firman Tuhan itu ada di mana? Ada di dalam Tuhan. Yang Oke. dia keluar dari Tuhan. Bagus. Oke, jadi Sudah betul kan? Jadi- Sekarang pemahamannya. sebentar dulu. Firman Tuhan dengan Tuhan 2 atau 1? Maksudnya gimana? Coba Loh. agak putus-putus. Saya tanya, oke. Firman Tuhan dengan Tuhan itu 1 atau 2? 1. Apakah firman Tuhan? Sabar. Kamu Bentar, selesai. bentar. Dengar dulu. Dengar dulu. Tadi kamu katakan firman Tuhan dengan Tuhan 1. Sekarang pertanyaan kedua. Masih ada lanjutannya. Bentar. Apakah firman Tuhan dengan Tuhan bisa dibedakan? Bisa? Ya sudah. Sekarang berikut saya tanya. Roh Tuhan dengan Tuhan 1 atau 2? 1. Nah, roh Tuhan dengan Tuhan bisa nggak dibedakan? Bisa? Nah, berapa itu? Kalau firman Tuhan bisa dibedakan dengan roh Tuhan, bisa dibedakan dengan Tuhan, berapa itu? Sudah 3. 3. 3 itu 1 apa arti 3? 3 ya sudah beda lah. Berarti kamu udah ngerti. Firman-Nya berdiri sendiri. Itulah Tritunggal itu. Allah berdiri sendiri. Itulah Tritunggal itu. Bagusin dulu mic-mu, bagusin Makanya saya dulu. bilang tapi tadi Udah. Jadi kamu jangan persoalkan masalah istilah. Makna istilah itu yang harus kamu pahami. Iya. Dengarkan ya. Bertanya tidak terjawab secara secara dalil yang saya minta. Dengarkan ya. Jadi tadi ada lihat. Iya, seperti ulangan Tuhan. tadi. Lihat Kita itu dibentuk Tuhan. kata jamak, padahal saya itu Dengar kan jelas dulu. menunjukkan kebesaran. Dengarkan Bukan ya. menunjukkan jumlahnya. Lihat ya. Tuhan Kejadian 1 Itu ayat Esa. 3. dia memiliki firman. Dia memiliki roh. Firman di dalam dirinya Tuhan 1. Roh di dalam dirinya Tuhan. Tapi firman bisa dibedakan dengan Tuhan, roh bisa dibedakan dengan Tuhan, firman juga bisa dibedakan dengan Tuhan. Apakah ini 3? Tidak, ini 1. Inilah Tritunggal artinya. Jadi Tuhan, firman-Nya dan roh itu 3 esensi yang berbeda. 3 hakikat keberadaan yang berbeda. Sama seperti saya, dengar dulu. Sama seperti saya, tubuh saya
jiwa saya, rohnya saya, tiga hakikat keberadaan yang berbeda bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Seperti Setuju. itulah, ya seperti itulah Tuhan. Tuhan, firman dan rohnya ini bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Saya Dan ini, setuju. ya udah Dari itulah Tritunggal. Inilah Tritunggal artinya. Saya setuju. Dari awal kan saya bilang, saya setuju. Makanya saya tanya, Musa juga mengajarkan itu seperti apa? Ya, balik lagi Pada bangsa Yahudi. Mana dalilnya? Udah. Jidat deh, tepuk jidat. Udah cukup. Bro Urban, Musa yang Udah cukup. Bro Urban, Udah dapat, udah ngerti dia. Ya silakan. Apakah bisa kita bilang itu secara implisit itu di perjanjian lama, secara eksplisit itu dibilang Tritunggal? Betul, Pak. Jadi gini, istilah Tritunggal itu sebenarnya rumusan. Jadi gini, Enggak. itu untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara Allah, firman dan rohnya. Kalau untuk konteks PL, firman Allah, roh Allah itu, jadi gini, firman Allah itu masih hadir dalam rupa teofani. Kayaknya ada yang berisik-berisik, Pak John. Oh ya, Iya, gemersek atau Iya. gimana nih? iya gresek. Jadi gini Pak Umisar. Kalau di PL bedanya dia teofani. Kalau di PB dia sudah inkarnasi. Benar-benar dia hadir manusia. Kalau di PL dia datang sewaktu-waktu, kira-kira begitulah. Baru kalau di PL roh Allah itu mendiami orang-orang tertentu. Kalau di PB roh Allah itu mendiami setiap orang percaya untuk selama-lamanya. Makanya Tritunggal di dalam PL dan PB itu ada, tapi penyataannya yang berbeda. Penyataannya di PL itu apa? Firman itu masih menampakkan diri. Roh itu masih mendiami orang tertentu. Tapi kalau di PB, firman itu benar-benar hadir sebagai manusia sempurna. Roh itu benar-benar hadir mendiami orang percaya. Sama-sama Tritunggal, tapi dalam bentuk pewahyuannya saja yang berbeda. Bisa nggak kira-kira kalau kayak gitu Pak Umisar? Iya, saya pikir sudah jelas. Secara implisit sudah ada, tapi nggak ada namanya. Tetapi setelah bermanifestasi dia roh sama firman, maka Bapak Gereja itu bilang itu Tritunggal kan? Iya, jadi mereka ini kan fokus dengan kata Tritunggal. Mereka tidak fokus tentang apa sih yang mau disampaikan dengan makna kata Tritunggal itu. Jadi mereka hanya mempersoalkan istilah tanpa memahami makna istilah. Itu di repotnya, Pak. Iya. Contoh, Ya. kalau kita mau memahami contoh kayak Mike Tyson, istilahnya kan leher beton. Kalau kita memahami mana beton itu, leher manusia itu kan gitu kita kalau Mas ya. Tapi itu kan istilah. Mengapa Mike Tyson itu disebut leher beton? Karena memang lehernya sangat kuat, kokoh. Jadi Tritunggal pun mengapa disebut Tritunggal? Bukan berarti tiga Allah bukan. Tapi Tritunggal itu artinya Bapa, Firman, dan Rohnya. Bapa, Anak Allah, dan Roh Allah. Di situ.